Marc Marquez kembali menjadi pusat semesta MotoGP. Bukan karena kontroversi, bukan pula karena drama lintasan. Kali ini sorotan tertuju pada masa depannya. MotoGP 2027 masih 2 musim lagi, tetapi percakapan soal arah karir Marc Marquez sudah mulai memanas di pedok. Alasannya sederhana, kontrak sang juara dunia 9 kali bersama Ducati Lenovo akan berakhir setelah musim 2026. Dan seperti yang selalu terjadi ketika nama Marc Marquez muncul di bursa, semua kemungkinan terasa terbuka. Hubungan Marquez dan Ducati sejauh ini nyaris sempurna. Datang pada 2025 dengan ekspektasi tinggi dan tekanan besar, Marquez justru menjawab semuanya dengan dominasi yang brutal. Bersama Desmosedici GP25, ia langsung merebut gelar juara dunia dan menorehkan salah satu musim paling dominan dalam sejarah era modern MotoGP. Dari 36 balapan sprint dan Grand Prix yang dijalani, Marquez memenangkan 25 di antaranya. Angka yang bukan hanya impresif, tetapi juga mencerminkan betapa menyatunya ia dengan motor Ducati. Bahkan ketika pembalap GP25 lain justru kesulitan. Francesco Bagnaia, rekan setim sekaligus juara dunia 2 kali, terjebak dalam fase abu-abu. Kompetitif tetapi tidak konsisten, cepat tetapi sulit menemukan rasa percaya diri penuh pada paket teknis GP25. Dalam konteks itu, Marquez terlihat seperti anomali, atau lebih tepatnya solusi. Tak berlebihan jika banyak pihak menyebut Marc Marquez sebagai penyelamat Ducati. Di saat pengembangan motor mulai menyentuh batas, dan kesalahan kecil bisa berujung bencana, kemampuan adaptasi Marquez menutupi kekurangan motor menjadi aset tak ternilai. Ini bukan sekedar soal kecepatan murni, tetapi tentang membaca situasi, mengelola resiko, dan memaksimalkan potensi dalam kondisi apapun. Namun justru karena itulah, isu masa depan menjadi semakin menarik. MotoGP 2027 bukan sekedar pergantian musim. Ia adalah titik balik besar dalam sejarah teknis kejuaraan dunia. Regulasi baru akan diterapkan secara menyeluruh. Kapasitas mesin turun 1000 cc ke 850 cc. Aerodinamika dibatasi secara signifikan. Serta pemasok ban tunggal baru menggantikan Michelin. Perubahan ini membuka kembali semua peta kekuatan. Keunggulan teknis yang dibangun bertahun-tahun bisa menguap dalam semalam. Tim yang selama ini dominan bisa tergelincir, sementara pabrikan yang tertinggal mendapat kesempatan riset. Dalam skenario seperti itu, satu nama muncul ke permukaan, yakni Honda. Bagi Marquez, Honda bukan sekedar mantan tim, ia adalah rumah kedua. Selama 11 musim bersama Repsol Honda, Marquez meraih 6 gelar dunia MotoGP dan membangun salah satu era dominasi paling ikonik dalam sejarah balap motor. Perpisahan mereka di akhir 2023 memang terasa pahit, tetapi tidak pernah beracun. Honda memahami urgensi Marquez untuk kembali kompetitif setelah cedera panjang dan penurunan performa RC200. Marquez pun meninggalkan Honda dengan kepala tegak, bahkan menghadiahkan podium di GP Jepang, balapan kandang pabrikan sayap emas tersebut. Relasi itu tidak pernah benar-benar putus. Ketika ditanya soal kemungkinan mudik ke Honda pada MotoGP 2027, Marquez memilih jalan aman, tidak membantah tetapi juga tidak mengiyakan. Tahun depan kita tahu bahwa kami punya motor tercepat, itu yang penting, ujarnya dalam acara Campioni di Fiesta Ducati, dikutip dari Motorsport. Namun untuk 2027 sampai 2028, semuanya masih belum pasti. Semuanya akan terlihat terbuka. Kita harus melihat situasinya. Pernyataan ini bukan basa-basi. Ini adalah cara Marc Marquez menjaga semua pintu tetap terbuka, tanpa membakar jembatan manapun. Namun di balik jawaban diplomatis itu, Marquez justru mengungkapkan sesuatu yang sangat jujur. Ia menyebutkan 3 syarat utama yang akan menentukan apakah ia bertahan di Ducati, atau mempertimbangkan pindah ke pabrikan lain, termasuk Honda.
Saya selalu berusaha untuk tidak pindah kalau saya cepat, kalau saya bahagia, dan kalau saya menang. Kalimat sederhana, tetapi dampaknya besar. Pertama, cepat. Bagi Marc Marquez, kecepatan adalah pondasi segalanya. Tanpa motor yang bisa membawanya bertarung di depan, semua hal lain menjadi tidak relevan. Ia tahu di Ducati kecepatan itu tersedia, tetapi ia juga sadar bahwa regulasi baru bisa mengubah segalanya. Kedua, bahagia. Ini poin yang sering diabaikan tetapi krusial. Marquez yang sekarang bukan Marquez 2019. Cedera panjang telah mengubah cara pandangnya terhadap karir. Lingkungan tim, chemistry dengan kru, dan rasa percaya terhadap proyek jangka panjang menjadi faktor penting. Ketiga adalah menang. Pada akhirnya, Marc Marquez adalah pembalap yang hidup untuk kemenangan. Selama ia masih bisa menang, ia akan bertahan. Begitu kemenangan terasa menjauh, ia tidak ragu mencari opsi terbaik. Ketiga syarat ini menjadi filter alami. Jika Ducati mampu memenuhinya hingga 2026 dan menunjukkan arah jelas menuju 2027, Marc Marquez hampir pasti bertahan. Namun jika ada keraguan sekecil apapun, pintu keluar tetap terbuka. Sementara Ducati fokus mempertahankan hegemoninya, Honda diam-diam menunjukkan progres. Musim lalu, para pembalap Honda mulai rutin bersaing di posisi 10 besar. Ini mungkin terdengar biasa, tetapi bagi Honda yang sempat terpuruk, itu adalah lompatan signifikan. Carlo Pernat, salah satu figur paling senior di pedok MotoGP, bahkan yakin Honda akan melakukan segala cara untuk memulangkan Marc Marquez. Tidak benar-benar jelas bahwa Marc Marquez akan mengenakan warna Ducati pada 2027. Hati Marquez ada di Honda, dan Alberto Puig akan melakukan segalanya untuk membawanya kembali. Pernat bahkan menyebut Honda siap menggelontorkan dana besar jika yakin bisa memberi Marquez motor kompetitif. Marquez tidak akan berpikir dua kali jika dia mendapat jaminan motor yang bisa menang. Dan disitulah kuncinya, jaminan. Untuk saat ini, Ducati masih berada di posisi terdepan. Marquez cepat, bahagia, dan menang. 3 syarat terpenuhi. Namun MotoGP bukan olahraga yang statis. Regulasi berubah, kekuatan bergeser, dan loyalitas selalu diuji oleh peluang. MotoGP 2027 masih jauh, tetapi satu hal sudah pasti. Apapun keputusan Marc Marquez nanti, itu bukan soal nostalgia atau uang semata. Itu tentang proyek terbaik untuk menang. Sekali lagi, dan mungkin untuk terakhir kalinya. Dan selama Marc Marquez masih ada di grid, masa depan MotoGP akan selalu menarik untuk ditunggu.